Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharma Yuddha Garuda saat Kartikeya tiba di Kailas. Kartikeya berjalan menghampiri Mahadewa dan bersujud sambil berkata, "Salam ayah." Mahadewa berkata, "Semoga sukses selalu, nak." Parwati berpikir, "Kurasa dia hanya mengenali ayahnya. Dia sama sekali tidak menyadari kehadiran ibunya." Kartikeya berkata, "Maafkan aku, ayah. Aku ingin bertemu ibu." Mahadewa berkata, "Tentu, nak." Kartikeya kemudian berjalan masuk untuk menemui ibunya, tapi Parwati masih dalam dilema. Parwati berpikir, "Aku merasa ingin memelukmu dan menghujanimu dengan cinta, tapi apakah aku memiliki hak itu?" Kartikeya berkata, "Ibu, apa yang terjadi, ibu? Apakah kamu marah padaku?" Parwati memeluk putranya dan Kartikeya berkata, "Kamu terlihat seperti yang aku bayangkan, ibu. Aku memiliki intuisi bahwa sejak aku lahir ada aroma yang ada di pikiranku. Entah bagaimana aku selalu tahu bahwa itu adalah aroma ibuku. Kamu tahu bahwa kritika membesarkanku dan memberiku makan. Mereka merawatku seperti seorang ibu, tapi rasanya tidak sama. Setelah memelukmu, rasa cinta yang kamu miliki untukku sangat berharga dibandingkan dengan apapun di planet ini. Pelukanmu adalah rumah bagiku, ibu." Parwati berkata, "Nak, aku seorang ibu bagi seluruh ciptaan, tapi hari ini kamu membuatku mengalami keibuan, nak." Dewi Lakhmi berkata, "Dewi Parwati memeluk Kartikeya untuk pertama kalinya. Dunia menyaksikan wujud skanda mata untuk pertama kalinya. Saat itulah semua orang menyadari bahwa penciptaan seorang anak tanpa seorang ibu adalah mustahil. Jika Kartikeya memiliki bagian dari siwa, maka rumput yang mengandungnya itu pun adalah wujud Dewi Parwati. Anak itu juga mengetahuinya. Anak muda itu mengenali aroma ibunya dengan baik. Di satu sisi, kedatangan Kartikeya membuat semua orang bergembira di Kailas. Di sisi lain, terjadi kekacauan di kerajaan Tarkasur. Tarkasur sedang mengajarkan putranya bertarung sambil berkata, "Vidyun Mali, Tarakaksa, jangan takut, bertarung seperti pria pemberani. Inikah caramu menjaga kerajaanku? Inikah caramu menghadapi musuhmu?" Mereka terus bertarung dan istrinya datang sambil berkata, "Tunggu suami, apa yang sedang kamu lakukan suami? Mereka adalah anakmu, bukan musuhmu, berhati-hatilah." Tarkasur berkata, "Kamu adalah istriku, tetap dalam batasanmu. Dalam seni pertempuran jangan coba-coba mengajariku, minggir." Putranya berkata, "Ibu, fokuslah pada pekerjaan rumah tanggamu, biarkan kami para pria menangani persenjataan. Dengan memanjakan kami, jangan coba-coba menjadikan kami pengecut, ibu. Pergilah." Pengawal datang dan berkata, "Raja, ada kabar buruk, 5 iblis sudah mati." Anak itu mencapai Kailas dengan selamat. Istrinya berkata, "Suami, ini pertanda. Kita masih punya waktu, kirim perjanjian damai. Jika putra Dewa Siwa menyerang, maka semuanya akan hancur." Tarkasur berkata, "Bukan hanya berita, kata-katamu juga tidak menyenangkan. Sebelum sesuatu yang buruk terjadi padaku, aku akan menghancurkan anak itu. Tarakaksa, pergi dan cari tahu apa yang para dewa rencanakan. Pergi." Tarakaksa kemudian pergi dari sana dan ibunya berpikir, "Dewi, suamiku memaksa anakku masuk ke perangkap maut. Tolong selamatkan dia, Dewi." Tarakaksa sampai di Kailas dan berkata, "Tempat ini tepat. Aku akan melihat dari sini tentang aktivitas dan percakapan semua dewa." Kartikeya berkata, "Ikatan pertama yang diciptakan seorang anak adalah dengan ibunya. Dia mengenalkannya pada ayah dan seluruh dunia. Itu sebabnya aku meminta kalian semua untuk memanggilku Putra Gauri Sangkar Kartikeya. Jika kalian menyebut nama ibuku sebelum ayahku, maka aku akan menyukainya." Dewa Indra berkata, "Kami sudah lama menunggu kelahiranmu. Posisi Panglima Tentara Dewa menantimu. Ayo, Resi Brihaspati akan merestuimu." Tarakaksa berpikir, "Aku harus memberitahu ayah." Semua dewa memuji dia, tapi dia tampaknya tidak begitu mampu. Dewa Indra berkata, "Silakan duduk." Resi Brihaspati kemudian menobatkan Kartikeya sebagai senopati para dewa. Resi Brihaspati berkata, "Pelindung tugas penghancur iblis Putra Gauri Sangkar, Panglima Tentara Dewa Kartikeya." Semua dewa kemudian memuji Kartikeya. Resi Brihaspati berkata, "Aku meminta semua dewa untuk memberikan senjata pada Panglima Perang Dewa." Dewa Indra mengeluarkan bajranya dan berkata, "Terima hadiahku, Senopati." Dewa Indra kemudian memberikan kekuatan bajranya kepada Kartikeya.
Dewa Indra berkata, kapanpun kamu mau, senjata spesialku ini akan ada untuk membantumu. Dewa Waruna berkata, Senopati, terima senjata air ini. Dewa Agni berkata, Senopati, terima senjata api milikku ini. Semua dewa yang lain juga memberikan senjata terkuat mereka kepada Kartikeya. Mahadewa berkata, Senopati, terimalah hadiah dari ayahmu. Mahadewa memberikan kekuatan trisulanya kepada Kartikeya. Parwati mengeluarkan tongkat saktinya dan berkata, sebagai simbol kekuatanku, tombak ini akan selalu bersamamu. Semoga sukses selalu. Kakak Sastri berkata, apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Tarkasur menyerang para dewa? Setelah mendapat informasi, Kartikeya pasti sudah membunuhnya. Dewi Laksmi berkata, tidak secepat itu, para dewa sangat ingin berperang. Tapi Dewi Parwati menghentikan semua dewa. Dewa Indra berkata, sekarang kami mendapat dukunganmu. Kami percaya diri sekarang. Sekarang Tarkasur pasti akan mati. Dewa Agni berkata, kita seharusnya tidak menunda lebih jauh lagi, Senopati. Perintahkan pasukan untuk menyerang lebih dulu. Dewi Parwati berkata, tidak. Kartikeya berkata, ibu, apakah kamu tidak percaya bahwa aku akan memenangkan pertempuran ini? Parwati berkata, kamu mampu, nak, tetapi kemampuan untuk memenangkan pertempuran saja tidak cukup. Sering dengan kebijaksanaan. Untuk dapat menggunakan keterampilanmu itu diperlukan. Sampai pendidikanmu selesai, aku tidak akan mengizinkanmu memasuki perangkap kematian. Dewa Indra berkata, tapi Dewi, pendidikan adalah perjalanan yang panjang. Ancaman Tarkasur akan terus tumbuh. Dia pasti sudah menerima kabar sekarang bahwa putramu sudah lahir, dan dia akan menjadi lebih agresif. Mahadewa berkata, Dewa Indra benar, Dewi. Selama bertahun-tahun ciptaan ini telah mengalami kekacauan. Tidak benar untuk menunda lebih jauh. Parwati berkata, 11 hari, beri aku 11 hari bersama putraku. Setelah itu kalian boleh datang dan mengambil senopati kalian. Tapi ingat, selama 11 hari ke depan, tidak ada yang akan ikut campur. Mahadewa berkata, baiklah Dewi. Dewi Laksmi berkata, dengan menjadi guru pertamanya, Dewi Parwati memulai latihan Kartikeya. Semua orang menyaksikan bentuk unik dari Dewi. Di luar imajinasi semua orang. Seorang wanita yang begitu penuh cinta dan kasih sayang bisa menjadi sangat keras terhadap putranya. Di pagi hari, Parwati menyeram putranya dan berkata, saatnya bangun anakku. Kartikeya mengikuti semua perintah ibunya dan memakan apa yang diberikan oleh ibunya. Kartikeya berpikir, aku kira ibu akan memberiku makanan yang lezat setelah seharian bekerja keras. Apa ini hanya 2 buah? Parwati kemudian mengajarkan Kartikeya melakukan puja kepada Dewa Matahari. Baru kemudian dia mengajarkan ilmu berperang. Baik ilmu pedang dan tongkat semua diajarkan oleh Parwati. Setelah itu Parwati juga mengajarkannya tentang kitab suci. Parwati berkata, kitab suci adalah media untuk melatih keterampilan mendengar dan berbicara untuk dapat mengucapkan dan memahaminya dengan jelas. Mereka kemudian bermain dadu dan Parwati berkata, Kartikeya, tidak ada yang semudah kelihatannya di dunia ini. Bahkan permainan paling biasa pun kamu harus menyusun strategi. Kamu harus melibatkan pesaingmu dalam permainan pikiran. Ketika dia yakin dia tahu langkahmu selanjutnya, kamu harus bertindak melawan penilaiannya dan menyerang dengan lebih ganas. Mahadewa memperhatikan putranya dan itu mengalihkan perhatian Kartikeya sehingga membuat Parwati marah. Parwati berpikir, kamu membuat kesalahan Prabu. Kartikeya adalah sebuah batu. Aku harus mengubahnya menjadi permata dengan membuatnya bekerja keras dan belajar, bukan dengan membantunya. Mahadewa berpikir, kamu benar Dewi, maafkan aku. Cintaku padanya membuatku melupakan itu. Mahadewa kemudian pergi dari sana. Dan saat malam tiba, Parwati merawat putranya. Parwati berpikir, aku tahu nak, aku membuatmu bekerja keras, tapi aku terpaksa. Kamu membutuhkan fondasi yang kuat untuk memenuhi tujuanmu. Dewa Indra berkata, latihannya menjadi keras setiap hari. Dewa Agni berkata, dia mulai menunjukkan hasil Dewa Raja. Hari berikutnya Kartikeya telah ahli dalam semua hal yang diajarkan oleh Dewi Parwati. Dan Dewi Parwati berkata, bagian kedua dari latihanmu akan dimulai sekarang nak. Sekarang ayahmu akan melatihmu. Mahadewa berkata, ibumu memberimu kebijaksanaan duniawi nak. Sekarang aku akan memberimu kebijaksanaan spiritual.